Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Ikna. Nah, di video kali ini gue akan share tutorial gimana caranya menggunakan rumus agregat. Jadi, rumus agregat ini bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian punya data yang kemudian ingin kalian jumlahkan gitu ya. Jadi, ketika misalkan di filter atau misalkan ada yang error seperti ini, itu nanti totalnya atau penjumlahannya tetap akan bisa dijumlahkan dengan baik. Gitu. Jadi langsung aja, seperti biasa gue punya file latihan, gue upload juga di deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung cek, download file latihannya dan kemudian latihan sendiri juga sambil nontonin video gue. Nah di sini di data gue punya data yang simple banget, ada bulan, motor, area dan juga penjualan. Nah cuman di sini ada satu data yang error gitu ya, errornya kebetulan di sini ref. Errornya bisa macam-macam, bisa div 0 misalkan, atau misalkan NA, name, value, atau apapun gitu ya. Nah, dengan kalian menggunakan rumus ini, yaitu rumus agregat, kalian bisa tetap menjumlahkan data-data yang ada di kolom yang sama, walaupun ada data yang error gitu. Nah, di sini kalian nggak bisa pakai rumus sum, karena kalau kalian pakai rumus sum, nah kita coba ya, misalkan sama dengan sum, buka kurung, kemudian kalian blok nih data yang ingin kalian jumlahkan, tutup kurung, maka hasilnya error gitu. Kenapa ya? Karena ada satu data yang memang error, jadi Excel nggak bisa menjumlahkan angka-angka yang lain karena ada satu data yang tidak bisa dijumlahkan, tidak ada nilainya lah, simpelnya seperti itu. Nah, di sini makanya gue pengen share ke kalian untuk bisa pakai rumus yang namanya agregat. Jadi seperti ini, sama dengan agregat, buka kurung. Nah, buka kurung, kemudian dia akan nanya ke kalian tuh mau melakukan apa sih? Kalau misalkan kan kalian mau merata-ratakan average, kalau kalian mau menjumlahkan sum, kalau kalian mau menghitung nilai paling besar pakai max gitu ya, dan seterusnya. Dan di sini di kode ini gue zoom in, ada beberapa pilihan tergantung kalian mau ngapain nanti di data yang kalian blok gitu ya. Karena gue mau mencari total, maka gue pakai sum, dan sum itu ada di kode 9 seperti itu. Kalian bisa pilih juga rumus-rumus yang lain sesuai dengan kodenya ya. Total ada 19, tapi ada beberapa yang mungkin jarang lah digunakan oleh kita misalkan untuk di kerjaan gitu. Nah, di sini karena gue menjumlahkan atau sum kodenya adalah 9, maka gue akan ketik di sini 9. Gitu. Artinya kita memberitahu Excel untuk menggunakan rumus agregat tapi untuk menjumlahkan ya. Kemudian gue lanjutkan dengan koma. Nah, di sini juga muncul pilihan. Pilihannya itu pilihan kalian mau minta rumus agregat itu untuk ngapain sih gitu. Untuk mengabaikan apa ya. Ada 0 sampai 7, jadi ada 8 pilihan. Nah, ini ada macam-macam, ada yang misalkan yang 0 ini jarang banget sih kepake gitu ya. Misalkan atau yang nomor 1, ignore hidden rows, artinya mengabaikan nanti rows-rows yang kalian sembunyikan atau kalian hide gitu. Kemudian juga function subtotal dan agregatnya juga diabaikan. Kemudian misalkan kode nomor 4, ignore nothing, ini artinya berarti ya kalau misalkan ada error nanti nggak bisa gitu ya. Atau misalkan nomor 5 cuman mengignore hidden rows doang gitu, jadi artinya mengignore data yang tersembunyi, tapi kalau ada yang error maka juga nggak bisa. Kalau yang 6 ignore error values, artinya kalau misalkan ada error ya dibiarin aja, nggak akan dihitung. Tapi kalau misalkan ada baris yang tersembunyi, maka baris yang tersembunyinya itu akan tetap terjumlahkan gitu, akan tetap dijumlahkan. Makanya sebetulnya yang paling sering dipakai setidaknya dari pengalaman gua ataupun di dunia kerja adalah yang nomor 7. Nah, kalau kalian pilih yang kode nomor 7, ignore hidden rows dan juga error values. Jadi nanti ketika ada yang error, nggak apa-apa, data yang lain tetap bisa dijumlahkan. Dan ketika ada yang di-hide atau yang disembunyikan, misalkan satu baris, maka nanti totalnya atau rumus agregatnya akan tetap berjalan seperti biasa gitu. Jadi ketika ada yang di-hide, nanti rumusnya akan langsung menyesuaikan dengan jumlah dari data yang muncul atau data yang visible seperti itu. Nah, di sini gue mau pakai yang nomor 7. Gue akan mengabaikan kalau ada error dan juga ada rows yang disembunyikan gitu ya. 7. Koma lagi atau titik koma ya, kalau misalkan kalian Excelnya minta titik koma. Kemudian dia minta kita blok array-nya. Array-nya itu adalah range data mana yang ingin kita agregat, baik itu jumlahkan, rata-rata dan lain-lain. Yaitu di sini ya, D2 sampai D13 seperti itu. Udah, tinggal tutup kurung aja. Jadi sama dengan agregat. 9 ini adalah kode untuk rumus sum, 7 adalah kode untuk gua minta rumusnya mengabaikan error dan juga mengabaikan baris yang disembunyikan, dan juga datanya yang ingin diagregatkan adalah D2 sampai D13. Kemudian kita klik enter. Nah,
muncul 153.500.000. Nah, ini sebetulnya adalah jumlah data dari D2 sampai D13, tapi errornya tidak termasuk gitu. Jadi, ini kalau gue jumlahkan secara manual seperti ini harusnya sama ya, 153.500.000 di bawah gitu. Nah, itu jadi errornya nggak akan menyebabkan rumusnya menjadi error juga. Nah, yang kerennya lagi adalah kalau misalkan kalian mau nge-hide ya, misalkan kayak oke, row 8 dan 9 kita mau hide nih karena satu dan lain hal gitu. Jadi kalian bisa block ya, kemudian kalian klik kanan, pilih hide, perhatikan angka total 153 jutanya. Nah, ini akan berubah ya kalau gue klik hide. Nah, jadi sekarang cuma 116.500.000. Kenapa? Karena rumus agregat ini dari kode-kode yang kita masukkan sekarang hanya menjumlahkan data-data yang muncul gitu dan juga mengabaikan error. Makanya itu 116 juta. Tadi ada 2 baris yang kita sembunyikan, itu jadi tidak dihitung dalam rumus agregat seperti ini. Nah, ini juga sama. Misalkan kalian mau kasih filter gitu ya. Gue aktifkan filternya seperti ini. Misalkan gue mau filter buat Jakarta doang, contohnya seperti itu ya. Jadi di sini gue bisa pilih, kemudian ini gue centang semua, gue pilih Jakarta aja. Nah, kalian bisa lihat ya, totalnya 32 juta. Kenapa? Karena dia cuma menampilkan data-data yang muncul gitu. Data-data yang muncul yaitu dari Jakarta, kemudian errornya diabaikan, dan juga tadi ada baris yang beberapa yang kita sembunyikan, itu juga tidak dihitung dalam rumus agregat seperti ini. Nah, yang terakhir ya, kalian bisa pakai rumus agregat buat tadi ada average, ada count, ada max, ada mean, dan beberapa yang lain. Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian di pekerjaan gitu ya. Oke, segitu aja dari gue Ikna. Like video ini kalau kalian suka, dan silakan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten lainnya. Thank you semuanya. Bye-bye.